Dalam hidup ini, kita tidak hanya butuh kaki untuk melangkah, tetapi juga hati untuk merasakan arah. Kita tidak hanya butuh tenaga, tetapi juga jiwa yang terhubung kepada Yang Maha Kuasa. Keseimbangan antara langkah dunia dan lirih doa adalah napas kehidupan yang paling hakiki. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk bergerak, tapi juga untuk bersujud. Sebab hidup yang hanya mengejar dunia akan kelelahan, tapi hidup yang hanya tenggelam dalam ibadah bisa lupa untuk menebar manfaat. Maka, berjalanlah dengan dua sayap, spiritualitas yang tumbuh dan doa yang terus mengalun. Coba tanyakan pada dirimu hari ini, sudahkah aku hidup dengan seimbang antara kerja dan ibadah? Jika belum, mari mulai perlahan. Satu doa, satu sujud, satu zikir. Itu cukup untuk mengubah arah hidupmu. Jangan lupa untuk like video ini jika menyentuh hatimu. Share ke orang terdekatmu yang sedang sibuk mengejar dunia. Subscribe agar tidak tertinggal konten-konten renungan Islami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa sudah melangkah jauh tapi jiwamu tetap hampa? Pernahkah engkau bekerja sekuat tenaga namun hatimu masih merasa kosong? Mungkin karena satu hal, kita lupa bahwa hidup bukan hanya urusan dunia, tapi juga perjalanan ruh. Kita disibukkan oleh rutinitas, tapi melupakan sumber kekuatan sejati, doa. Kita menyusun rencana matang, tapi lupa menyelipkan permohonan dalam sujud. Padahal, hidup bukan hanya tentang mengisi waktu, tapi juga tentang mengisi hati. Allah tidak melarang kita mengejar dunia, tapi Ia meminta kita untuk tidak melupakannya di tengah langkah kita. Keseimbangan adalah kunci, di mana jasad bekerja dan ruh pun menyembah. Saat itulah hidup menjadi bermakna, langkah yang kuat dan doa yang tak putus. Hidup seperti perjalanan panjang di padang luas. Kita bawa bekal, peta, dan semangat. Tapi tanpa arah yang jelas, kita hanya berputar-putar dalam lingkaran harapan semu. Begitu pula hidup yang hanya diisi oleh ambisi duniawi, tanpa ruang untuk perenungan dan sujud. Setiap manusia punya keresahan, tapi tidak semua tahu harus meletakkannya di mana. Sebagian menumpuknya dalam pekerjaan, sebagian lain menguburnya dalam diam. Namun, Allah mengajarkan kita tempat terbaik untuk menaruh segalanya. Di atas sajadah, dalam doa yang tulus. Doa bukan pelarian, ia adalah rumah. Tempat di mana jiwa kembali dari hiruk-pikuk dunia. Dan spiritualitas bukan sekadar rutinitas ibadah. Ia adalah pertemuan batin yang jujur antara hamba dan Rabbnya. Saat tubuhmu sibuk di dunia, pastikan hatimu sibuk dengan Allah. Jangan sampai langkahmu lebih cepat dari hatimu, karena jiwa yang tertinggal akan menjerit dalam sepi. Berhenti sejenak, dengarkan suara hatimu. Ia rindu berbicara dengan penciptanya. Kadang kita merasa kuat karena gaji bulanan, tapi malam-malam kita kosong karena tak ada doa yang mengalun. Kadang kita merasa aman karena rencana-rencana masa depan, tapi jiwa kita rapuh karena lupa siapa pemilik takdir. Perjalanan spiritual bukan hanya tentang ibadah yang tampak, tapi tentang kesadaran bahwa kita tak pernah sendiri, tentang keyakinan bahwa setiap air mata dilihat olehnya, setiap harap dicatat olehnya, dan setiap doa, meski lirih, diangkat olehnya ke langit tertinggi. Doa bukan jimat ajaib. Ia adalah napas rohani, menjaga kita tetap waras di tengah dunia yang gila. Doa bukan hanya permintaan. Ia adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Hidup yang seimbang adalah hidup yang tahu kapan harus bekerja, kapan harus bersujud, kapan harus berbicara kepada manusia, dan kapan harus menangis kepada Allah. Itulah keindahan Islam, mengajari kita untuk berdiri di bumi, tapi selalu terhubung dengan langit. Dalam setiap hari yang kita lewati, kita dihadapkan pada dua dimensi kehidupan yang tak terpisahkan, dunia dan akhirat. Kita bangun pagi bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk mengingat Allah yang memberi hidup. Kita berlari dalam rutinitas, tapi sesungguhnya kita sedang diuji. Apakah dalam kesibukan itu kita masih ingat untuk bersujud? Karena hakikatnya, hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang kita simpan dalam hati, tentang doa-doa yang kita bisikkan di keheningan,
dan tentang hubungan rahasia kita dengan Allah yang menjadi sumber segalanya. Ada kalanya kita terlalu tenggelam dalam ambisi dunia. Kita merasa harus sukses, harus hebat, harus kuat. Kita mengejar angka, nama, dan pengaruh. Tapi semakin jauh kita berlari, semakin kita merasa kosong. Kita pun bertanya, ada apa dengan hidup ini? Padahal jawabannya sederhana. Kita lupa menyeimbangkan jiwa dan jasad. Kita membiarkan tubuh bekerja keras, tapi lupa memberi makan hati dengan zikir, tilawah, dan doa. Itulah awal dari kegelisahan yang perlahan membunuh ketenangan kita. Islam hadir bukan untuk membuat manusia menjauh dari dunia, melainkan agar kita bisa menjalani dunia dengan nilai-nilai langit. Kita boleh bekerja, bahkan diperintahkan untuk produktif. Tapi semua itu harus ditambatkan dengan niat yang lurus, dengan ibadah yang konsisten, dan dengan kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang bisa kita capai, tapi tentang siapa yang kita tuju. Kita perlu ingat, bahkan Rasulullah yang maksum pun tidak pernah melepaskan sholat malamnya. Sebab beliau tahu, keberhasilan bukan hanya soal strategi, tapi juga soal sambungan dengan ilahi. Banyak orang yang mengira bahwa cukup dengan bekerja keras, semua akan berjalan mulus. Padahal dalam hidup ini, ada yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha. Ada hal-hal yang membutuhkan doa. Bahkan lebih dari itu, ada keadaan yang tidak mungkin berubah kecuali dengan bersujud. Maka jangan pernah mengganti waktu ibadahmu demi waktu lembur. Jangan pernah menukar sujudmu demi target dunia. Sebab saat kamu butuh pertolongan, bukan bosmu yang akan menyelamatkanmu, tapi Allah. Ketika kamu sedang merasa berat, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Bisa jadi bukan hidup yang salah, tapi jiwamu yang kering. Seperti tanaman yang layu karena lupa disiram. Begitu pula hati yang tidak pernah tersentuh doa, zikir, dan perenungan. Ia rapuh, mudah marah, mudah cemas, dan mudah hancur. Maka sempatkanlah waktu untuk duduk bersama Allah. Tidak perlu lama, yang penting hadir. Berbicaralah dengannya. Ceritakan apa yang kamu takutkan, yang kamu impikan, dan yang kamu butuhkan. Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kamu mengucap kata. Dalam hidup ini, ada titik-titik tertentu yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang hatinya hidup, yaitu mereka yang menjaga hubungan dengan Allah di saat susah maupun lapang. Mereka yang menjadikan sajadah sebagai tempat pulang, bukan hanya ketika tertimpa musibah, tetapi juga saat diberi nikmat. Mereka yang menyeimbangkan jasad dan ruh, dunia dan akhirat, kerja dan ibadah. Karena mereka tahu, sukses dunia tanpa ridha Allah hanyalah ilusi yang akan runtuh saat nyawa diambil. Salah satu kesalahan besar manusia zaman ini adalah mengira bahwa spiritualitas adalah pelengkap, bukan kebutuhan. Padahal, kita bisa saja kenyang setiap hari, tapi tetap merasa lapar, karena yang lapar bukan perut, tapi hati. Kita bisa saja tidur di tempat ternyaman, tapi tetap gelisah, karena yang tidak tenang bukan badan tapi jiwa. Maka mulai hari ini, sadarlah bahwa doa bukan pelarian, tapi tempat pulang. Bahwa ibadah bukan beban, tapi bekal. Dan bahwa hidup ini harus dijalani dengan seimbang, agar kita tidak kehilangan arah. Coba renungkan, betapa banyaknya waktu kita habiskan untuk dunia. 8 jam bekerja, 2 jam di perjalanan, beberapa jam lagi untuk media sosial, hiburan dan urusan lain. Lalu, berapa menit kita luangkan untuk Allah? 5 menit? 10 menit? Padahal Dialah yang memberi kita semuanya. Bukan Allah yang butuh waktu kita, tapi kitalah yang butuh waktu untuk bersamanya. Karena waktu bersama Allah adalah waktu paling menyembuhkan, yang bisa menguatkan kembali jiwa yang lelah dihantam dunia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya, urusannya menjadi kacau, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali sekadarnya. Tapi barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk." Maka kuncinya bukan pada banyaknya usaha saja, tapi juga pada niat dan prioritas.
Hidup ini seperti menyeberangi jembatan panjang. Jika terlalu berat membawa beban dunia, kita akan kelelahan. Tapi jika kita tinggalkan semua dan hanya membawa hati yang tersambung dengan Allah, maka kita akan ringan. Maka belajarlah membawa secukupnya, bekerja secukupnya, mengejar dunia secukupnya, tapi jangan pernah kurangi ruang untuk beribadah, untuk berdoa, dan untuk menangis kepadanya. Karena saat semua hilang, hanya Allah yang akan tetap tinggal. Hidup yang seimbang adalah hidup yang tahu kapan harus berlari dan kapan harus berhenti. Kapan harus mencari dunia dan kapan harus mencari akhirat. Islam tidak menolak dunia, tapi mengarahkan dunia untuk menjadi jalan menuju akhirat. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Cukup jadikan ia sebagai kendaraan. Karena siapa yang menjadikan dunia tujuannya, maka ia akan selalu merasa tidak cukup. Tapi siapa yang menjadikan akhirat tujuannya, maka dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Keseimbangan ini bukan berarti semua harus seimbang secara waktu, tapi seimbang dalam makna dan prioritas. Ada orang yang hanya punya sedikit waktu untuk beribadah karena pekerjaannya sangat berat, tapi ia melakukannya dengan hati yang hidup, dengan zikir yang terus bergetar, dengan niat yang lurus. Ada pula orang yang banyak waktu luang, tapi tidak tersentuh sedikit pun untuk mendekat pada Allah. Maka bukan soal jumlah, tapi kehadiran hati dalam ibadah. Kita sering menyalahkan waktu yang sempit. Padahal yang sempit bukan waktunya, tapi hatinya. Kita terlalu sibuk mencari alasan, padahal setiap detik bisa jadi ibadah. Bahkan berjalan menuju tempat kerja bisa bernilai pahala jika diniatkan sebagai tanggung jawab kepada keluarga. Bahkan senyuman, kesabaran menghadapi atasan, dan ketulusan dalam melayani bisa menjadi ladang amal. Karena dalam Islam, semua bisa menjadi ibadah jika niatnya karena Allah. Namun semua itu akan hampa jika tidak ditopang oleh doa. Doa bukan hanya ucapan, tapi sambungan batin. Ia adalah waktu yang sangat pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Saat kita berdoa, kita sedang membuka diri sepenuhnya. Kita sedang mengakui kelemahan dan meyakini kekuatan Allah. Maka doa bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sadar bahwa kita ini manusia yang tak punya daya tanpa pertolongannya. Doa juga bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang mengingat. Mengingat bahwa kita punya tempat bersandar. Mengingat bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah tidur, yang mendengar bahkan sebelum kita berbicara, yang tahu isi hati bahkan sebelum kita menyadarinya. Maka doa adalah bentuk cinta yang paling murni, cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan perjalanan spiritual adalah proses panjang. Bukan tiba-tiba, ia seperti menanam pohon, tak langsung besar, tak langsung berbuah, tapi ia tumbuh, perlahan, tertatih, tapi pasti. Maka jangan kecewa jika hari ini kamu belum bisa khusyuk. Jangan putus asa jika zikirmu masih kering. Teruslah berjalan, karena Allah lebih melihat proses daripada hasil. Spiritualitas juga bukan tentang seberapa sering kamu menangis, tapi seberapa konsisten kamu menjaga hubunganmu dengan Allah dalam suka maupun duka. Seorang hamba yang berjalan lurus di waktu lapang jauh lebih dicintai Allah dibanding hamba yang hanya datang saat kesulitan. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang tidak tergantung keadaan. Dunia memang keras, tapi hati yang tersambung pada Allah akan tetap lembut. Dunia memang melelahkan, tapi jiwa yang terisi doa tidak akan kosong. Dunia memang menuntut, tapi hati yang penuh iman tahu bagaimana membalasnya dengan sabar dan syukur. Inilah kekuatan spiritualitas dalam Islam. Bukan untuk membuat kita lemah, tapi membuat kita tahan uji. Saat kita berjuang dalam dunia, kita akan diuji dengan ketakutan, kekurangan, dan kekecewaan. Tapi saat kita berdoa dan membangun ruhani, kita akan diberi keberanian, keteguhan, dan harapan. Karena hati yang dipenuhi doa tidak pernah takut akan kehilangan. Sebab ia tahu, segala sesuatu hanya milik Allah. Dan tak ada yang benar-benar hilang, jika masih ada Allah di hati. Maka jangan biarkan hidupmu berlalu hanya untuk dunia. Jangan biarkan tahun demi tahun terlewat tanpa kamu tahu bagaimana kabar jiwamu. Jangan sampai kamu tahu semua perkembangan teknologi, tapi tidak tahu bagaimana caranya menangis di hadapan Allah.
Jangan sampai kamu paham algoritma sosial media, tapi buta tentang ayat-ayat Al-Quran. Seimbangkan, agar hidupmu tidak sekadar sibuk, tapi juga berarti. Kita dikejar waktu, dikejar target, dikejar tuntutan, sampai lupa bahwa yang sebenarnya kita butuhkan bukan sekadar keberhasilan, tapi kebermaknaan. Makna itu tumbuh dari hati yang dekat dengan Allah, bukan dari angka-angka di rekening, bukan dari jumlah followers, tapi dari hati yang tenang karena tahu arah dan tujuan hidupnya. Ridha Allah. Tak semua orang diberi waktu yang panjang untuk hidup, tapi semua orang diberi kesempatan untuk mengisinya dengan ibadah. Maka yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita hidup, seberapa dekat kita pada Allah, seberapa bersih hati kita dari riya, dan seberapa sering doa kita mengalir tanpa pamrih, hanya karena rindu. Banyak orang merasa doa mereka tidak dijawab. Padahal, doa itu bukan soal dikabulkan atau tidak, tapi soal dihubungkan atau tidak. Selama hati kita tersambung kepada Allah, doa itu tidak pernah sia-sia. Karena tujuan utama dari berdoa bukan mengubah takdir, tapi mengubah hati agar lebih sabar, lebih yakin, dan lebih kuat dalam menghadapi takdir. Ada kekuatan yang luar biasa dalam sebuah doa. Bahkan doa yang tidak terdengar oleh orang lain bisa menggetarkan langit. Karena yang kita ajak bicara adalah Raja segala raja, yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan. Maka jangan pernah ragu untuk berdoa, bahkan untuk hal yang kecil, karena semua yang besar dimulai dari hal yang kecil. Doa juga mengajarkan kita untuk berharap tanpa batas. Dalam hidup ini seringkali kita merasa tertolak, tidak diakui, tidak dihargai. Tapi Allah tidak seperti itu. Ia selalu membuka pintu, selalu mendengar, dan selalu menjawab, meski kadang bukan dengan cara yang kita mau, tapi selalu dengan cara yang terbaik menurutnya. Mereka yang menjaga keseimbangan hidupnya adalah mereka yang tidak hanya sibuk bekerja, tapi juga menyisihkan waktu untuk duduk diam bersama Allah. Mereka yang tidak hanya menyusun rencana, tapi juga menyelipkan sujud. Karena mereka tahu, rencana bisa gagal, tapi ridha Allah akan membuat segalanya lebih baik. Hidup adalah tentang bagaimana kita menyikapi perubahan, tapi spiritualitas adalah tentang bagaimana kita tetap tenang di tengah perubahan. Maka mereka yang menjaga doanya, meski dunia berubah, hatinya tetap kuat. Ia tahu bahwa yang tetap hanyalah Allah, dan kepadanya semua akan kembali. Sebagian dari kita sibuk mengejar pencapaian, tapi jarang mengejar pertemuan dengan Allah. Kita berlomba-lomba mengisi CV, tapi lupa mengisi catatan amal. Padahal semua yang kita banggakan akan ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal. Maka seimbangkanlah, agar kelak kita tidak menyesal saat semua yang kita kejar menghilang. Berdoa juga membuat kita rendah hati. Karena saat kita menengadahkan tangan, kita sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Tapi justru dalam kelemahan itulah Allah titipkan kekuatan. Maka tidak ada yang lebih kuat dari seorang hamba yang sering berdoa. Karena ia punya tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Jangan tunggu jatuh baru sujud. Sujudlah sebelum jatuh. Jangan tunggu hancur baru berdoa. Berdoalah sebelum bencana datang. Karena doa bukan sekadar pelarian dari masalah, tapi tameng dari datangnya masalah. Dan ia adalah bentuk syukur saat hidup sedang indah. Doa dan perjalanan spiritual bukan sekadar ritual, tapi kebutuhan dasar jiwa. Sebagaimana tubuh butuh makan, hati pun butuh santapan ruhani. Tanpa zikir, hati mengeras. Tanpa tilawah, jiwa merana. Tanpa doa, langkah kehilangan arah. Maka jangan biarkan hatimu kelaparan di tengah dunia yang sibuk ini. Keseimbangan bukanlah kemewahan, ia adalah fondasi. Jika satu sisi terlalu berat, maka kita akan tergelincir. Fokus pada dunia membuat kita lupa akhirat. Fokus pada akhirat tapi melupakan tanggung jawab dunia juga keliru. Maka Islam datang sebagai jalan tengah, jalan yang adil, seimbang, dan selamat. Salah satu tanda Allah mencintai hambanya adalah ketika ia menyibukkan hatinya dengan doa. Ketika kita rindu sajadah. Ketika kita merasa tenang saat membaca Al-Quran. Ketika hati kita terasa nyaman dalam zikir.
Itu bukan tanda kita baik, tapi tanda Allah sedang memeluk kita dalam cahayanya. Kadang dunia menyilaukan, ia menawarkan gemerlap yang memukau mata. Tapi ruhani kita akan tahu, tak ada yang benar-benar menenangkan selain mendekat kepada Allah. Karena ketenangan bukan milik dunia, tapi milik hati yang mengenal Tuhan. Setiap manusia pasti lelah, tapi hanya mereka yang menjaga keseimbangan dengan Allah yang bisa bertahan. Mereka tidak mudah goyah, karena pondasi mereka kuat. Mereka sudah berlatih di malam hari dalam tahajud. Mereka sudah melatih sabar dalam doa. Maka saat dunia mengguncang, mereka tetap berdiri. Allah tidak memaksa kita menjadi sempurna, tapi Allah mencintai mereka yang terus berjalan menujunya. Maka jangan khawatir jika imanmu naik turun. Yang penting jangan pernah berhenti melangkah. Teruslah berusaha menyeimbangkan hidup. Jika jatuh, bangkit. Jika lelah, istirahat dalam doa. Spiritualitas bukan berarti hidup di gua, jauh dari dunia, tapi hidup di tengah dunia, namun hati tetap bersama Allah. Itulah Islam. Ibadah bukan pelarian dari dunia, tapi kekuatan untuk menaklukkan dunia dengan hati yang bersih. Di setiap napas, kita bisa menanam amal. Bahkan diam bisa menjadi zikir. Bahkan senyum bisa menjadi sedekah. Bahkan air mata bisa menjadi penebus dosa. Asal semua itu lahir dari hati yang ikhlas dan jiwa yang terhubung kepadanya. Saat dunia membuatmu merasa kecil, ingat bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Jangan biarkan penilaian manusia membuatmu ragu terhadap nilai dirimu di hadapan Allah. Nilai sejati ada pada amal dan ketulusan, bukan pada pengakuan. Teruslah berdoa, meski belum terlihat jawabannya. Teruslah bersujud, meski belum datang jalan keluarnya. Karena terkadang Allah menunda jawaban agar kita lebih sering bertemunya. Agar kita lebih sering kembali kepadanya. Dan dalam penundaan itu, kita tumbuh. Kadang kita terlalu berharap pada manusia, padahal kecewa paling dalam datang dari harapan yang salah arah. Maka belajarlah berharap hanya kepada Allah. Sebab Dia tidak pernah mengecewakan. Bahkan ketika tidak memberi apa yang kita minta, Allah sedang mempersiapkan apa yang kita butuh. Doa bukan hanya soal kata-kata. Ia adalah energi tak terlihat yang menggerakkan dunia dalam sunyi. Kita tak selalu bisa mengubah keadaan dengan kekuatan, tapi kita bisa menggoyahkan takdir dengan doa. Kita tak selalu punya solusi, tapi kita selalu punya Allah. Orang yang menjaga keseimbangan hidupnya tahu bahwa dunia tidak bisa dijalani dengan logika semata. Ada ruang-ruang yang harus diisi oleh keyakinan. Ada situasi yang hanya bisa dilewati dengan tawakal. Dan ada perjuangan yang hanya bisa dikuatkan dengan air mata dalam tahajud. Berapa banyak orang sukses yang hatinya gersang? Berapa banyak yang tampak bahagia di luar, tapi kosong di dalam? Itu karena spiritualitas bukan aksesoris, tapi kebutuhan. Doa bukan tambahan, tapi fondasi. Jika hilang, semuanya rapuh. Jangan pernah merasa malu menjadi orang yang lemah, tapi bergantung pada Allah. Malulah jika kita merasa kuat tanpa Allah. Karena sekuat apapun manusia, ia tetap makhluk. Dan selemah-lemahnya hamba yang bersandar kepada Tuhannya, ia lebih kuat dari dunia. Keseimbangan hidup juga mengajarkan kita untuk tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Kapan harus bergerak dan kapan harus menyerah. Menyerah bukan kalah, jika yang kita lakukan adalah menyerah kepada takdir Allah. Karena terkadang, istirahat dalam doa jauh lebih menenangkan daripada berlari tanpa arah. Hidup memang tidak akan selalu mudah, tapi dengan spiritualitas yang terjaga, kita punya pelindung. Doa adalah pelindung dari kesombongan. Ia membasuh luka batin yang tidak disembuhkan oleh kata-kata manusia. Ia membuat yang hancur menjadi utuh kembali. Dalam setiap perjalanan hidup, pasti ada masa sulit. Tapi kita selalu punya pilihan, mengeluh atau mengadu. Mengeluh membuat hati panas, mengadu kepada Allah membuat hati tenang. Maka pilihlah jalan doa, agar setiap kesulitan menjadi ladang pahala. Allah tidak pernah menolak hambanya yang datang dalam doa. Bahkan jika ia datang dengan dosa sebanyak langit dan bumi. Bahkan jika ia datang dengan air mata dan rasa malu.
karena rahmat Allah lebih besar dari amarahnya, dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Jangan tunda-tunda untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu waktu longgar, jangan tunggu hati lapang. Datanglah dalam kondisi apapun, karena Allah tak pernah pilih-pilih siapa yang Ia dengar. Yang penting hatinya jujur dan doanya tulus. Mereka yang menyeimbangkan hidupnya akan tahu bahwa dunia tidak cukup untuk membuat bahagia. Kita perlu sentuhan ruhani. Kita perlu waktu sejenak untuk menyendiri bersama Allah. Karena dalam hening, suara hati terdengar. Dan dalam doa, suara Tuhan terasa. Zaman sekarang membuat kita merasa harus serba cepat. Tapi spiritualitas mengajarkan kita untuk memperlambat. Untuk merenung. Untuk sadar. Karena yang cepat seringkali dangkal. Tapi yang pelan, jika dijaga, bisa meresap hingga ke dalam hati. Bahkan satu ayat Al-Quran yang dibaca dengan penghayatan lebih baik dari satu juz yang dibaca tergesa-gesa. Satu doa yang keluar dari kedalaman hati lebih dahsyat dari doa yang panjang tapi kosong. Maka jaga kualitas, bukan hanya kuantitas. Keseimbangan juga membuat kita lebih bijak. Kita tidak mudah iri, tidak mudah tersinggung, tidak mudah menghakimi. Karena jiwa yang dekat dengan Allah punya kedamaian yang tidak mudah goyah. Ia tahu bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan. Semua akan kembali. Kesehatan, harta, jabatan, bahkan orang-orang tercinta. Maka jangan terlalu menggenggam dunia. Genggamlah Allah, karena hanya Dia yang tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan di saat semua menjauh. Seimbangkan juga waktu tidurmu. Jangan sibuk untuk dunia sampai melalaikan akhirat. Tapi juga jangan ibadah sampai mengabaikan hak tubuh. Rasulullah adalah manusia paling dekat dengan Allah, tapi beliau juga menyeimbangkan waktu istirahat dan ibadah. Itu adalah sunnah yang harus kita jaga. Keseimbangan spiritual tidak membuat kita pasif, justru membuat kita produktif dengan arah yang jelas. Kita bekerja, tapi tahu tujuannya. Kita sibuk, tapi tetap menjaga kewajiban. Karena orang yang dekat dengan Allah bukan hanya banyak ibadah, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ketika hati kita terhubung pada Allah, maka semua aktivitas menjadi ibadah. Bahkan saat kita memberi nafkah keluarga, saat kita mengurus anak, saat kita mengantar orang tua ke dokter. Semua bisa menjadi ladang pahala, asal diniatkan dengan benar. Doa menjadikan kita manusia yang sadar. Sadar bahwa kita ini kecil, fana, dan tidak punya kuasa. Tapi juga sadar bahwa dengan doa, kita sedang menghubungkan diri pada Yang Maha Kuasa. Maka seimbangilah antara usaha dan doa, antara rencana dan pasrah, antara kerja dan ibadah. Dan jangan pernah meremehkan satu sujud, karena bisa jadi, itulah yang menyelamatkanmu dari musibah. Bisa jadi, itulah yang menenangkan keluargamu. Bisa jadi, itulah yang membuka jalan rezekimu. Karena Allah menyukai hamba yang terus bersujud, meski sedang sibuk. Satu sujud hari ini bisa menjadi cahaya saat gelap di kubur nanti. Satu zikir hari ini bisa menjadi saksi saat lidah keluh di hadapan malaikat. Maka jangan abaikan amal-amal kecil. Karena kita tidak tahu dari amalan mana Allah akan sayang. Bisa jadi bukan karena banyaknya rakaat, tapi karena ikhlasnya air mata yang jatuh dalam tahajud. Dunia akan membuatmu berpikir bahwa kau harus selalu sibuk. Tapi Allah mengingatkanmu untuk berhenti sejenak, mengingatnya. Bukan karena Allah butuh diingat, tapi karena kita yang butuh ketenangan dari zikir itu. Ketika hati diisi dengan ingatan pada Allah, maka dunia tak lagi membebani. Jangan tunggu lapang untuk bersyukur. Bersyukurlah bahkan saat sempit. Karena hati yang tahu cara bersyukur akan selalu menemukan harapan, bahkan dalam badai. Maka seimbangkan hidupmu dengan rasa syukur dan sabar. Keduanya adalah pilar kehidupan yang diajarkan Nabi. Ada saatnya kamu bekerja keras, tapi ada saatnya kamu beristirahat dalam doa. Ada saatnya kamu berlari mengejar rezeki, tapi ada saatnya kamu duduk diam, menunggu petunjuk dari langit. Karena hidup ini bukan hanya tentang berlari cepat, tapi tentang berjalan pada arah yang benar. Dan arah yang benar tidak bisa ditemukan tanpa petunjuk dari Allah.
Petunjuk itu turun bukan pada mereka yang sibuk dengan dunia, tapi pada mereka yang menyisihkan waktu untuk Allah. Maka pastikan, dalam kesibukanmu, kamu tetap punya ruang sunyi bersamanya. Rasulullah adalah contoh terbaik. Ia berdagang, ia memimpin, ia mendidik umat. Tapi ia juga banyak menangis dalam qiyamul lail. Ia memohon ampun meski telah dijamin surga. Itulah keseimbangan sejati. Dunia ia taklukkan, tapi hati tetap tunduk di hadapan Rabb-Nya. Apa gunanya dunia jika membuatmu lupa akhirat? Apa artinya sukses jika membuatmu jauh dari Allah? Apa indahnya tawa jika tak bisa sujud dalam syukur? Maka, jangan tukar kenikmatan dunia dengan cahaya akhirat, sebab yang abadi bukan yang terlihat, tapi yang tertanam dalam hati. Kalau kamu merasa hidupmu berjalan di tempat, bisa jadi bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu jauh dari doa. Coba hentikan semua, tarik napas, duduk dalam diam, dan mulai bicara pada Allah. Disitulah biasanya keajaiban datang. Dalam sunyi, dalam jujur, dalam hening. Tak perlu suara lantang untuk didengar Allah. Cukup gumaman hati, bahkan air mata pun sudah cukup. Karena Allah lebih dekat dari urat leher. Maka selama kamu masih bisa merasa, masih bisa berharap, masih bisa mengingatnya, berarti kamu belum terlambat untuk kembali. Jangan tunda taubat. Jangan tunda sujud. Jangan tunda doa. Karena waktu tidak pernah menunggu kita. Tapi Allah selalu menunggu kita. Dengan cintanya. Dengan sabarnya. Dengan rahmat yang tak akan pernah bisa dihitung manusia. Dalam hidup yang serba cepat ini, belajarlah memperlambat. Belajarlah mendengar suara hati. Belajarlah memberi waktu untuk ruhani. Karena keseimbangan bukan dilahirkan dari kemewahan, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk dunia. Kita adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin kita bisa hidup utuh jika tidak kembali padanya? Kita bukan hanya tubuh yang butuh makan, tapi juga jiwa yang butuh disiram iman. Dan tidak ada yang lebih menyirami iman kecuali doa dan sujud. Di dunia ini, kadang yang kita usahakan tidak membuahkan hasil. Tapi Allah tak pernah menyia-nyiakan setiap langkah yang kita ambil menujunya. Bahkan saat kita lelah, Allah menghitungnya sebagai jihad. Bahkan saat kita gagal, Allah menilainya sebagai ketundukan. Jadi jangan takut gagal. Takutlah jika hidupmu jauh dari doa. Karena gagal dunia tak seberapa, tapi gagal akhirat adalah musibah sejati. Maka selama kamu masih bisa menangis di hadapan Allah, kamu masih punya harapan untuk menang. Banyak orang kaya, tapi miskin ruhani. Banyak yang terkenal, tapi hampa jiwa. Maka kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di dada yang penuh iman. Popularitas sejati bukan di media, tapi di langit yang mencatat namamu dalam barisan orang-orang syalih. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menuntut terus produktif, tapi lupa bahwa ketenangan juga penting. Maka beri waktu untuk dirimu. Duduklah dalam zikir. Hadirlah dalam salat. Tenangkanlah batinmu. Karena bukan tubuhmu yang kelelahan, tapi jiwamu. Dalam zikir ada obat hati. Dalam tilawah ada cahaya. Dalam doa ada ketenangan. Semuanya bukan karena lafaznya, tapi karena kehadiran Allah di baliknya. Maka jagalah keseimbangan itu agar hidupmu tidak hanya sibuk tapi juga bercahaya. Kadang, cara Allah menyelamatkan kita adalah dengan menjauhkan kita dari apa yang kita inginkan. Kadang kita menangis karena sesuatu tidak terjadi. Tapi ternyata, Allah sedang menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Maka tetaplah berprasangka baik, dan jaga hubungan dengannya. Doa itu bukan sekadar harapan, tapi ikatan. Ia mengikat hati kita pada Allah. Dan ikatan itulah yang membuat kita tenang. Karena sekeras apapun badai, jika tangan kita masih memegang tali Allah, kita tidak akan tenggelam. Ingatlah, tidak ada hidup yang benar-benar tenang tanpa Allah. Tidak ada rencana yang benar-benar sempurna tanpa melibatkan Allah. Maka seimbangkan hidupmu, agar dunia tidak melalaikanmu, dan akhirat tidak engkau lupakan. Jika kamu merasa jauh, kembalilah.
Jika kamu merasa hilang, temukan dirimu dalam sujud. Allah tidak pernah menutup pintu. Yang seringkali menjauh adalah kita. Tapi kabar baiknya, Allah selalu membuka jalan pulang. Jangan malu memulai kembali. Jangan malu memperbaiki niat. Tidak ada istilah terlambat selama masih ada waktu dan nyawa. Yang paling rugi adalah yang tahu jalan pulang, tapi memilih terus menjauh. Setiap manusia diuji, tapi hanya mereka yang menjaga hubungan spiritual yang bisa melewati ujian dengan lapang dada. Karena mereka yakin, di balik setiap ujian ada ampunan. Di balik setiap tangisan ada kasih sayangnya. Hidup ini hanya sebentar. Jangan habiskan semuanya untuk dunia. Sisihkan sebagian waktu untuk kehidupan yang kekal. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepadanya. Dan saat itu tiba, hanya hubungan dengan Allah yang menyelamatkan. Keseimbangan juga membuat hidup tidak mudah goyah oleh omongan orang. Kita tidak butuh validasi siapapun jika Allah sudah ridha. Kita tidak perlu khawatir kehilangan manusia jika Allah tetap bersama kita. Lihatlah sahabat Nabi, mereka kaya, tapi sederhana. Mereka berani, tapi lembut. Mereka sibuk, tapi tetap menjaga tahajud. Itulah teladan keseimbangan. Dunia mereka taklukkan, tapi akhirat tetap jadi tujuan. Mereka bekerja, tapi tetap sholat berjamaah. Mereka berdagang, tapi tetap membaca Quran. Karena bagi mereka, dunia bukan saingan akhirat, tapi jembatan menuju akhirat. Jangan terlalu keras pada dirimu, tapi jangan pula terlalu lalai. Seimbanglah. Dan jika kamu merasa berat menjaga keseimbangan itu, mohonlah pertolongan dari Allah. Karena hanya dengan bimbingannya, kita bisa tetap lurus. Jadikan sajadah sebagai tempat curhat. Jadikan air mata sebagai pembersih jiwa. Jadikan malam sebagai waktu untuk kembali. Karena saat dunia diam, saat itu ruhani bisa bicara. Dan di sanalah kamu akan menemukan kedamaian. Teruslah jaga hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan apapun merusaknya. Karena dunia bisa berubah. Orang bisa meninggalkan. Tapi Allah tetap setia. Bahkan saat kamu jatuh, Ia tetap menyambutmu kembali. Bila hidup terasa berat, jangan salahkan takdir. Periksa kembali hubunganmu dengan Allah. Bisa jadi hati mulai jauh, doa mulai hilang, dan ruhani mulai lapar. Maka beri makan hatimu, sirami jiwamu. Dengan ibadah, zikir, dan cinta kepadanya. Setiap kita akan mati. Tapi sebelum itu tiba, pastikan hidup kita bukan hanya tentang bekerja dan mengumpulkan harta, tapi juga tentang memberi, mendoakan, dan menyucikan hati. Jangan biarkan hidupmu berlalu begitu saja. Jadikan ia sebagai perjalanan spiritual. Setiap langkah, setiap senyuman, setiap tangisan, jadikan semuanya bagian dari perjalanan menuju Allah. Ketika dunia menarikmu menjauh, doa yang akan menarikmu kembali. Ketika lelah membuatmu ingin menyerah, zikir akan menguatkanmu. Dan ketika semua terasa gelap, iman akan menjadi cahaya. Kita tak sempurna, kita sering salah, tapi Allah tak pernah berhenti membuka pintu. Maka selama kita mau kembali, selalu ada jalan. Dan selama ada doa, selalu ada harapan. Keseimbangan bukan hanya tentang waktu, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya untuk dunia, tapi untuk menggapai surga. Dengan cinta, dengan amal, dan dengan doa. Jadilah hamba yang sibuk di dunia, tapi tak pernah melupakan akhirat. Jadilah pribadi yang kuat di luar, tapi lembut dalam sujud. Jadilah manusia biasa yang hatinya selalu pulang pada Allah. Biarkan dunia melihatmu biasa-biasa saja, tapi pastikan Allah melihatmu luar biasa dalam ibadah. Karena yang menilai bukan manusia, tapi Dia yang menciptakanmu. Satu-satunya yang membuat hidup tenang bukanlah uang, jabatan, atau popularitas. Tapi hubungan yang hangat dengan Allah, maka jagalah itu. Karena itulah kunci sejati dari semua kebaikan. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa Allah. Maka seimbangkan langkahmu, agar saat ajal datang, kamu tersenyum. Karena kamu tahu, hidupmu telah dijalani dengan arah yang benar, menujunya. Dan begitulah sahabatku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki,
tapi seberapa dalam kita mengenal Allah dalam setiap langkah. Bukan tentang seberapa sibuk kita mengejar dunia, tapi seberapa sering kita berhenti sejenak dan mengingatnya. Doa dan perjalanan spiritual bukanlah pelengkap. Mereka adalah napas, adalah cahaya, adalah arah. Tanpa keduanya, kita hanya akan menjadi manusia yang letih, yang merasa punya segalanya tapi kehilangan rasa. Mari belajar menyeimbangkan antara kerja dan ibadah, antara ambisi dan pasrah, antara dunia yang menuntut dan akhirat yang memanggil. Karena yang paling indah dari hidup ini adalah saat kita sibuk dalam aktivitas dunia, namun hati tak pernah lalai menghadap kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersalawat untuk Nabi-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara kerja dan ibadah. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk terus kembali kepadamu. Bangunkan jiwa kami dari kelalaian yang panjang. Ajari kami menata hidup bukan hanya dengan strategi, tapi juga dengan sujud dan doa. Jadikan kami hamba yang kuat karena tawakal, yang tegar karena zikir, yang sabar karena iman, dan yang tenang karena selalu dekat denganmu. Ya Allah, bila hari ini adalah hari terakhir kami, jadikan akhir hidup kami dalam sujud kepadamu, dan bila masih kau panjangkan usia, maka panjangkanlah dalam ketaatan dan keseimbangan yang engkau ridai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga narasi ini menjadi pelembut hati, penyemangat jiwa, dan pengingat untuk tetap menyeimbangkan dunia dan akhirat. Tetaplah berjalan, walau pelan, asal arahmu tetap menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.